KPI dengan NIM 2115004. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Nah, pada video kali ini saya akan mereview ataupun membahas mengenai makalah teman saya. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai makalah teman saya, yaitu Priska Saputri. Nah, judul makalahnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, shaping, dan token ekonomi. Nah, yang pertama yaitu definisi shaping dan token ekonomi. Shaping yaitu adalah pembentukan perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan individu, bahkan sulit untuk memunculkan perilaku baru yang diinginkan. Nah, adapun pengertian token ekonomi adalah sebuah teknik modifikasi perilaku dengan cara pemberian token atau suatu tanda atau isyarat sesegera mungkin setiap kali setelah perilaku yang ataupun isyarat muncul. Nah, adapun 3 karakteristik dasar yang dimiliki token ekonomi sebagai suatu program dalam modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, perilaku yang akan diperkuat dipaparkan dengan jelas. Yang kedua, prosedur yang digunakan adalah dengan memberikan reinforcing stimulus atau token saat perilaku target muncul. Yang terakhir yaitu aturan yang ada direncanakan untuk mengatur pertukaran token untuk setiap objek atau peristiwa yang akan diperkuat. Adapun langkah-langkah shaping dan token ekonomi. Nah, langkah-langkah shaping yang pertama yaitu membuat analisis ABC. Yang A yaitu artinya antecedent atau penyebab sikap, B artinya behavior atau sikap yang dipermasalahkan, C artinya consequence atau akibat yang diperoleh dari sikap tersebut. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran sikap yang khusus yang hendak dicapai bersama konsep. Yang ketiga, tentukan bersama jenis reinforcement positif. Yang keempat yaitu membuat perencanaan dengan membuat tahapan pencapaian sikap dari dini hingga sikap akhir. Yang kelima yaitu perencanaan bisa dimodifikasi sepanjang berlangsungnya program shaping. Yang keenam yaitu penetapan waktu pemberian reinforcement pada tiap sesi program. Misal sehabis sebagian kali percobaan sikap sasaran dalam satu sesi. Nah, selanjutnya langkah-langkah token ekonomi. Yang pertama yaitu menentukan perilaku target. Yang kedua yaitu identifikasi item yang bisa digunakan sebagai token. Yang ketiga yaitu memilih backup atau reinforcer. Yang keempat, memutuskan jadwal yang tepat untuk pemberian reinforcement. Yang kelima, menetapkan banyaknya token yang bisa ditukar. Yang keenam, mengidentifikasi sumber-sumber yang bisa membantu. Yang ketujuh, menetapkan waktu dan tempat penukaran token. Yang terakhir yaitu menyiapkan manual atau pedoman token ekonomi pada klien dan staff. Oke, yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan shaping dan token ekonomi. Nah, menurut Lesmana, kelebihan dari teknik shaping yaitu yang pertama, ada hasil konkret atau nyata yang didapat ataupun yaitu perubahan perilaku. Yang kedua, pembuatan tujuan terapi antara terapis dan klien di awal sesi terapi dan hal itu dijadikan sebagai acuan keberhasilan proses terapi. Yang ketiga, yaitu waktu konseling relatif singkat. Yang keempat, kolaborasi yang baik antara konselor dan juga konseli. Nah, adapun menurut Lesmana, kelemahan dari teknik shaping yaitu yang pertama, ada beberapa perilaku tidak bisa dibiarkan terjadi meski pada saat itu sedang pada tahap punah. Yang kedua, orang tua sering tidak sadar akan prinsip yang ia buat. Yang ketiga, orang tua terlalu banyak berharap akan segala sesuatu pada anaknya. Nah, adapun selanjutnya, token ekonomi mempunyai kelebihan diantaranya. Yang pertama, token ini dapat digunakan untuk memperkuat perilaku target segera setelah terjadi. Yang kedua, yaitu token ekonomi sangat terstruktur. Yang ketiga, pengkondisian token digeneralisasikan sebagai penguat karena mereka dipasangkan dengan berbagai reinforcer yang lain. Yang keempat, yaitu token dapat dikuasai dengan mudah sehingga perilaku berbeda dapat diterima. Yang kelima, perilaku yang ditunjukkan individu dapat dihargai dengan segera. Yang keenam, besarnya reward untuk semua individu dalam suatu kelompok. Yang ketujuh, penggunaan hukuman ataupun respon sesi lebih sedikit. Nah, yang terakhir yaitu kelemahan dalam token ekonomi. Antaranya yang pertama, kurangnya pembentukan motivasi intrinsik. Yang kedua, dibutuhkan dana lebih banyak untuk penyediaan pemukul pendukung. Yang
Yang ketiga, adanya beberapa hambatan dari orang yang memberikan token. Yang keempat, penggunaan waktu dan usaha untuk mengatur dan melaksanakan program. Yang kelima, biaya pembelian backup reinforcer sangat besar. Yang keenam, pelatihan staf memiliki komponen yang kompleks ketika dilakukan dengan skala besar. Nah, setelah saya membaca makalah dari saudari Via di WA, penulisan dalam makalahnya sangat bagus dan referensinya lumayan banyak dan bahasanya pun mudah dimengerti. Mungkin saya juga tidak menemukan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada makalah Via ini. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.